Monster Hunter berkisah tentang sekelompok tentara Amerika Serikat yang terdampar di dunia lain. Di dunia baru tersebut, sekelompok tentara tersebut berjumpa dengan berbagai monster raksasa yang mengerikan. Di saat mereka berusaha bertahan hidup, ada satu orang dari dunia tersebut yang juga berusaha bertahan hidup dari serangan para monster. Cerita film Monster Hunter bermula saat Kapten Angkatan Darat Amerika Serikat, Natalie Artemis atau Milla Jovovich, dan pasukannya mencari sekelompok tentara yang hilang di gurun. Tak disangka, badai tiba-tiba datang lalu menarik mereka ke portal dunia baru, di mana manusia hidup berdampingan dengan berbagai monster besar dan buas. Disitulah Natalie menemukan sisa-sisa tentara yang hilang dan kendaraan mereka. Film yang disutradarai sekaligus ditulis Paul W. S. Anderson ini diadaptasi dari game terlaris milik Capcom berjudul sama. Mana manusia hidup berdampingan dengan berbagai monster besar dan buas. Disitulah Natalie menemukan sisa-sisa tentara yang hilang dan kendaraan mereka. Saat diaplos, monster bawah tanah bertanduk, mulai mendekati mereka. Muncul sebuah sinyal peringatan. Monster Hunter bisa dibilang menjadi bukti bahwa Anderson masih enggak peduli dengan gamer. Bukannya menebus kekecewaan gamer di Resident Evil, Anderson malah membuat Monster Hunter dengan format yang enggak jauh berbeda dari Resident Evil. Bahkan sebelum filmnya dirilis, banyak penggemar yang sudah kepalang dibuat kecewa saat video teaser pertama Monster Hunter dirilis. Mulai dari keberadaan tentara Amerika Serikat, peradaban modern, dan konsep berpindah ke dunia lain, semua itu jelas saja bertentangan dengan gamenya. Itulah sebabnya, penggemar kepalang dibuat kecewa mulai dari kemunculan teaser Monster Hunter. Satu-satunya yang setia dengan gamenya adalah penggambaran monsternya yang cukup sesuai dengan game. Namun, apalah arti monster yang akurat jika jalan ceritanya saja sudah mengecewakan. Penggambaran tokoh Artemis yang begitu kuat mungkin saja merupakan tanda cinta Anderson yang ingin membuat istrinya terlihat badass. Namun, Anderson lupa bahwa Artemis adalah manusia biasa yang sama sekali enggak punya kekuatan super. Dia tetap memaksakan berbagai hal enggak masuk akal untuk Artemis, termasuk mampu bertahan hidup seorang diri saat pesawat yang ditumpanginya jatuh dari ketinggian yang enggak main-main. Sebagai karakter utama, rasanya enggak heran jika Artemis dibuat kuat dan menjadi pahlawan utama di film ini. Namun, tingkat kekuatan Artemis di film ini bisa dibilang enggak masuk akal dan terkesan seperti superhero. Seri film Resident Evil bisa dibilang enggak setia dengan kisah orisinal yang ada di gamenya. Ditambah lagi, Anderson memilih menciptakan karakter baru yang diperankan oleh Milla Jovovich sebagai karakter utama di seri film Resident Evil. Berbagai karakter utama yang ada di gamenya hanya dibuat sebagai pemanis di filmnya. Artemis diceritakan sebagai satu-satunya karakter yang bertahan hidup di kelompoknya. Plot tersebut tentunya wajar untuk karakter utama. Namun yang cukup bikin melongo di film ini adalah bagaimana Artemis yang terlihat sulit untuk dikalahkan. Bayangkan, di saat Artemis cedera, keracunan, dehidrasi, dan kelelahan, dia masih sempat-sempatnya mampu adu jotos secara intens dengan Hunter, karakter yang diperankan oleh Tony ya. Monster Hunter berkisah tentang sekelompok tentara Amerika Serikat yang terdampar di dunia lain. Di dunia baru tersebut, sekelompok tentara tersebut berjumpa dengan berbagai monster raksasa yang mengerikan. Di saat mereka berusaha bertahan hidup, ada satu orang dari dunia tersebut yang juga berusaha bertahan hidup dari serangan para monster. Enggak bisa dimungkiri bahwa Resident Evil termasuk sebagai salah satu film live action game yang sukses secara pendapatan. Seri film Resident Evil yang dibangun oleh sutradara Paul W. S. Anderson bahkan berkembang hingga 7 film. Loh,
Walau sukses secara pendapatan, seri film Resident Evil sebenarnya cukup mengecewakan bagi penggemar gamenya. Bahkan, para pemburu yang seumur hidupnya tinggal di dunia penuh monster saja mampu dilampaui begitu saja oleh Artemis. Dengan modal terjebak beberapa hari, Artemis mampu lebih andal dalam menghadapi monster dibandingkan oleh para pemburu lainnya. Artemis seakan akan dibuat sebagai seorang Mesias yang ditakdirkan untuk mengalahkan para monster ganas. Namun, untuk mencapai bangunan tersebut, ia harus membunuh Diablos. Natalie kemudian belajar cara bertarung menggunakan senjata berbilah unik. The Hunter juga mengajarinya memasang jebakan untuk Diablos. Film yang disutradarai sekaligus ditulis Paul W. S. Anderson ini diadaptasi dari game terlaris milik Capcom berjudul sama. Natalie segera mengetahui kalau The Hunter adalah seorang pejuang yang dilatih untuk berburu dan membunuh monster. Tak hanya itu, portal yang membawanya ke dunia baru dibuat oleh Sky Tower, sebuah bangunan yang terletak di seberang gurun. Lantas, mampukah Natalie kembali ke dunia nyata? Nah sahabat pencinta film dimanapun Anda berada, begitulah alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton.